batch kedua nih. Karena yang di batch pertama itu kita nyari yang full mutiara kayak gini, sama kayak tadi, cuman ini short body guys. Di mutiara, di kepala, terus corak-corak badan ini bagus. Nah oke guys, welcome back to my channel channel kita semua. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas beberapa ikan-ikan yang ada di atas ini dan beberapa treatmentnya. Ini salah satu ikan kecil lah ibaratnya, buat teman-teman yang mungkin punya juga itu bisa dengan settingan-settingan yang kita lakukan di sini. Contoh kayak stewarti, terus ada limbata, terus ada satu asiatica yang cukup rare menurut saya pribadi ya. Ini cana asiatica yang cukup rare karena mungkin kalau ini penampakannya itu biasa aja, nggak terlalu rare, tapi dia bawa genetik dari saudaranya yang berubah jadi kaliko. Jadi kemungkinan ikan ini itu bisa jadi kaliko kalau dikawinin, anak-anaknya bisa punya keturunan kaliko guys gitu. Ini salah satunya. Terus kita bakalan bahas limbata kita, bakalan bahas stewarti, terus ada stewarti satu yang emang bener-bener bandel kayaknya, nggak flaring, nggak apa, itu bakalan kita bahas. Terus sama Bebian grandinosa, ini kita bakalan bahas beberapa. Dan untuk pola pakannya kita bakalan bahas. Mungkin untuk cara ngelatih flaring dan lain sebagainya kita juga coba bakalan jelasin sedikit demi sedikit ya guys ya, biar kalian paham. Dan sebelum itu di awal kita bakalan ngasih tahu nih, di sini ada red pangkalan bun kita. Ini masih sisa beberapa ekor aja. Ini di Shopee kita ready. Yang pasti ini kayaknya pangkalan bun termurah yang pernah ada, karena kita cuma jual di harga 100.000, size-nya udah sekitar 12 sentian. Ini ketapangan sekarang, terus sudah beberapa sudah mau makan pelet. Ini sudah pelet kok. Coba ya. Mana peletnya ya? Tuh lupa aku naruh peletnya, ntar ya aku coba kasih makan ya. Ini jadi masih ada. Ini buat kalian yang minat, kalian tinggal cek link Shopee-nya di deskripsi. Dan untuk beberapa hari ke depan kita bakalan ready andrau guys. Ready andrau size 5-7 cm. Itu kita bakalan coba lihat grade-nya gimana. Nanti kalau udah ketemu kita bakalan ready di Shopee kita. Mungkin ready 3 hari lagi lah di Shopee kita, oke? Kalau nggak mungkin besok atau 2 hari lagi kita sudah bisa ready-in. Soalnya barangnya baru akan datang besok pagi, dan mungkin video unboxing-nya kita bakalan update besok siang mungkin atau besok pagi ya. Nah, dari yang pertama kita bakalan ngebahas, nah ini guys. Ini adalah asiatica. Aku bingung sih nge-labelinnya ini apa ya guys ya. Sebentar, ini kayaknya lampu di belakang perlu dimatiin dulu deh. Sebentar. Nah ini aku matiin dulu. Nah biar cahayanya nggak mantul. Nah ini dia yang pertama, kita bakal ngebahas asiatica yang punya saudara. Jadi saudaranya dia ini kaliko guys. Kita kasih kaca ya. Jadi masih flaring kaca soalnya. Nah ini dia guys. Nah ini kalau dilihat di antara badannya, ini kalau dibilang RS emang merah badannya, tapi mutiaranya juga banyak kayak WS. Nah ini hasil persilangan gitu loh guys. Dan hasilnya ini ikannya. Ini dijual, cuman aku lupa harganya berapa ya. Mungkin sekitar 300.000 atau 400.000 kalau nggak salah. Ini size nya 17 cm. Ini kalau jadi indukan bagus sih. Kita ngejar anakannya nanti soalnya. Ini dia bentuknya. Nah ini dia. Jadi dari mutiara di kepala, terus corak-corak badan ini bagus sih. Ini dia. Nanti di sini kita juga bakalan tunjukin hasil dari apa sih namanya? Dari saudaranya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini saudaranya dia yang warnanya berubah jadi kayak kaliko ya. Bilangnya sih kaliko guys. Jadi mutasi. Nah, ini salah satu saudaranya yang nggak mutasi, tapi yang pasti sih harusnya dia bawa genetik dari si saudaranya yang tadi. Nah, setelah itu kita bakalan bahas juga, ini lagi satu, ini sama. Ini asiatica sama kayak tadi, cuman ini short body guys. Short body. Tapi untuk yang ini itu apa namanya, mutiaranya nggak terlalu setebal yang tadi ya. Nah ini dia. Bentar, kita coba arahin dia biar ke samping lah. Nah ini dia. Mutiaranya nggak setebal yang tadi, tapi ini short body guys. Ini juga dijual, ini kurang lebih harganya 300.000 sampai 400.000 kalau nggak salah. Itu harga dari orangnya. Kita jadi nggak cari untung sih. Kita yang penting udah orangnya laku, ikannya udah kita lepas. Nah ini mungkin ada yang minat, ini short body. Ini kita coba kasih kaca ya. Halo, squishy. Nah ini dia, kita kasih kaca. Nah itu dia guys. Flaring dia. Flaring dia guys. Ini size-nya lebih kecil ya, karena dia SB. Kita panggil dulu. Mungkin sekitar size 10 sih kalau ini, 10-11 mungkin. Nah ini dia. Aduh sorry ngeblur. Nah ini buat teman-teman yang minat
Ini bisa digas, DM aja kita kalau untuk mau ikannya gitu. Nah setelah itu di sebelahnya ini ada graninosa, ini baru habis kita kasih makan. Ini kita coba push udang sekarang ya, udang basah. Kita mau kejar size dulu, jadi kita nggak push dia di pelet. Tapi kedepannya kita bakalan coba mewarnai graninosa guys ya. Jadi kalau mungkin graninosa itu kalau udah besar warnanya agak sedikit orange kekuningan gitu. Nah untuk babyan ini sementara kita nggak push di warna dulu, tapi kita bakalan ambil kejar size-nya dulu guys. Sebentar, ini kita kasih kaca dulu. Nah ini dia, dia mantul nih, ini mantul nih, cahayanya mantul. Kita buka aja skatnya dulu sebentar. Ini buat teman-teman yang minat babyan graninosa nih langsung aja hubungin di Kecrak Snakehead, itu ada Instagramnya. Terus pemiliknya itu ownernya namanya Bang Fahmi, dia salah satu atau satu-satunya breeder graninosa di Indonesia. Jadi udah pasti terpercaya, pengirimannya pasti amanah itu. Nah ini dia babyannya. Nah jadi graninosa ini emang mirip ya kayak maru, mirip banget kecilnya kayak maru, cuman dia batik di bagian dorsal sama di bagian ekor tuh mutiaranya banyak banget, dan di bagian badan ini mutiara bukan bunga guys ya. Nah ini bahkan ini aku suka banget di yang batch kedua ini, karena di yang di batch pertama itu kita nyari yang full mutiara kayak gini, yang barnya hampir bisa dibilang nggak ada, ini susah banget. Tapi di batch kedua ini beberapa video ikan-ikan yang update dari hasil batch kedua di Om Fahmi Tangerang atau di Kecrak Snakehead itu bener-bener rata-rata kayak gini. Jadi barnya itu rata-rata tipis, jadi kelihatan kayak nggak ada bar, terus full mutiara. Nah ini cakep banget sih menurutku pribadi. Ini buat kalian yang minat nih, harganya kalau nggak salah sekitar 450 atau 300an ya, aku juga lupa. Tapi kalian bisa langsung aja DM di Instagramnya Kecrak Snakehead, itu bisa ambil di sana. Itu bener-bener hasil breedingannya dia, breedingan Indonesia, dan yang pasti ikannya cepat banget settle karena sudah biasa di air Indonesia. Dan kalaupun ada yang masuk dari luar negeri juga sekarang setauku jarang banget ada graninosa masuk guys. Terutama penipuan-penipuan salwen yang mengatasnamakan graninosa itu tetap hati-hati untuk setiap pembelanjaannya atau pembeliannya. Nah ini dia ikannya, cakep sih kalau menurutku, ini cakep banget. Nah ini kita tutup dulu, kita lanjut ke ikan yang paling menyebalkan di galeri saya guys. Nah oke guys, di sini ada bukan Stewarti. Ini kemungkinan kalau dilihat dari kepala ini betina. Ini kita coba majuin dulu. Ini bagus padahal di bagian rimnya dia. Sebentar, kita cari fokus. Nah, rimnya dia nih full orange dari ekor sampai dorsal. Oh, orange. Tapi mentalnya dia ini jelek banget guys. Mentalnya jelek banget. Nih kita coba panggil lagi. Mantul cahayanya dia ke belakang jadi. Sebentar, ini kita coba gini. Oke, kita tarik dulu sebelah biar dia maju. Warnanya dia ini bagus, warnanya udah biru bagian dorsal, terus di bagian rimnya udah merah. Tapi mentalnya emang agak susah banget sini naik. Entah aku kebesaran tank atau gimana, tapi ini mungkin satu-satunya Stewarti yang nggak mau flaring di tempat kita guys. Meskipun kadang dikasih kaca mau, tapi kadang lebih sering enggak. Ini bener-bener bikin pusing kepala sih untuk Stewarti yang ini. Kalau kalian lihat di bagian ekor, terus di bagian dorsal tuh lebih dominan orange rimnya guys ya. Ini bagus. Cuman ya itu masalahnya itu ada di mental kurang. Padahal kita udah pakai masteran, meskipun jarang banget kita buka ya. Kita tutup aja. Kita coba kasih dia kaca, apakah dia mau ya. Kalau konten ini didukung oleh Chana ini harusnya dia flaring sih. Soalnya aku nggak yakin dia flaring ketika dikasih kaca loh. Karena jarang-jarang banget maunya. Nah kan malah mundur. Nggak jelas ya ini guys. Oh mantul cahayanya, dia malah milih ke belakang. Kita panggil dulu. Ya kita tinggalkan aja Stewarti si tolol ini ya guys ya. Nah setelah itu di sebelahnya ini ada Stewarti juga yang satu angkatan sama yang di sebelah. Ini dia. Ini udah mangap-mangap, udah enak. Terus bagian dorsal rimnya juga lumayan tebal meskipun size-nya kecil. Terus dotnya juga lumayan padat. Ini dia guys. Dotnya lumayan padat. Ini perawatannya simple banget ya. Jadi Stewarti itu nggak ada yang aneh-aneh. Yang penting ikan tuh kalau udah flaring tuh sebenarnya enak guys. Di progresnya jauh lebih bagus nanti. Dorsalnya lebih cepat kebuka, mekar, sama ekornya juga lebih cepat close kalau ikan sudah sudah flaringnya udah bagus gitu. Nah ini dia. Tapi yang pasti kalau kalian mau bikin ikan kalian flaring itu, terutama Stewarti, itu kalian pastikan ikannya aktif dulu guys. Ikannya aktif, sering dimainin, nanti baru dilatih flaring. Tapi kalau udah kayak gini aktif udah susah. Nih dia maju. Nah ini dia mumpung maju kita kasih kaca ya guys ya.
Dia malu-malu. Sebentar. Ini satu angkatan loh dua ini. Tapi nggak tahu ya, yang ini tuh kayaknya menjadi cobaan banget. Tapi kalau dilihat dari kepala dia betina guys. Kalau ini fix jantan, cuman masih kecil banget lah. Nah kalau ini aku full pelet. Terus kalau pakan hidup tuh paling ya ulat Hongkong gitu doang guys. Dan itu aku kasih cuman ya seminggu sekali lah kalau nggak salah. Kalau ulat Hongkong tuh cuman aku kasih satu. Kalau udang tuh ya dipotong secukupnya aja nih. Sebenarnya lebih bagus udang sih, kecuali kayak ini ya. Kalau kayak dia ini wajib ulat Hongkong biar dia jauh lebih aktif, terus mentalnya lebih jadi. Sama pola makan diatur, nggak boleh terlalu banyak. Itu untuk stewarti. Intinya kalian kalau mau ikan kalian bagus, atur pola makan itu yang pertama, jaga air itu. Karena ikan kalian kalau gendut itu juga looknya bakalan kurang bagus gitu guys. Setelah itu di sebelahnya kita bakalan kasih lihat kalian, ini adalah channel limbata kita. Ini kenapa airnya agak kuning, karena ini kita pakai gini guys, apa namanya? Pakai ketapang, ekstra ketapang. Nah, kenapa kita pakai ekstra ketapang? Karena memang dari pengalaman teman-teman yang main limbata, yang jauh lebih mendalami tentang limbata daripada saya, limbata ini lebih bagus kalau pakai ketapang, kata mereka guys gitu. Nih, dan ini full pellet dari kecil. Pakan hidup juga sama, seminggu sekali, karena nggak nge-push size, nggak ngejar size. Intinya kasih pellet secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Intinya nih, kalau kalian lihat ini habis makan, aku habis kasih udang barusan ya. Bentar, biar gini dulu. Nah, perutnya sama badannya itu nggak gini guys, nggak apa namanya, nggak kembung atau gimana, tapi dia rata, itu termasuk proporsional. Tapi kalau udah perutnya membesar itu nggak proporsional. Nah, kalian kasih aja pelet gitu, nanti bakalan dapat kok hasilnya yang bagusnya itu gimana. Kalau pelet sementara ini masih pakai premium maxi guys gitu. Meskipun sebenarnya sih kalau aku lebih sukanya pakai pelet merah ya, apa aja yang penting pelet red itu lebih bagus sih. Soalnya kalau pakai maxi rugi juga, soalnya limbata golden strip ini jatuhnya itu badannya hitam gitu. Jadi kalau maxi itu kayak kurang maksimal, karena maxi itu lebih ke semua warna. Sedangkan dia ini cuma perlu pelet red buat naikin rimnya dia biar makin tebel, meskipun dasarnya sih udah tebel gitu. Bahkan untuk di limbata yang babyan, nah ini aku matiin. Bentar. Untuk limbata babyan ini aku full ketapangin. Ini coba aku panggil ya. Mau nggak mereka sini? Nah ini dia. Ini rimnya juga udah mulai keluar-keluar. Ini sekarang full pellet. Ini dia. Kita panggil dulu. Ini udah full pellet nih. Rimnya udah mulai kelihatan. Ini masih kecil-kecil banget nih guys. Rimnya udah mulai kelihatan tebel-tebel. Nah ini, nanti kalau rimnya udah bagus, hasilnya bagus, kita akan jual dengan harga sesuai dengan kualitas ya. Kalau bagus banget, kita jual dengan harga yang bagus. Kalau emang nggak terlalu bagus, perlu di treatment lagi lebih lama, kita bakalan jual dengan harga yang sesuai kualitas lah, intinya kayak gitu guys. Ini dia limbata-limbatanya, ini udah mulai besar, udah mulai makan pelet nih. Ada yang nggak isi mata nih guys. Yang nggak isi mata nih, nggak tahu nanti gimana caranya jualnya nanti kalau nggak isi mata. Ini dia, ini kalian tunggu aja di Shopee. Dan untuk yang underdog tadi kita bakalan update. Sama beberapa teman-teman ada yang nanya, bang gimana sih caranya ngelatih cana yang kalau flaring itu suka menjauh ke belakang, flaring menjauh ke belakang tuh gimana? Itu kalau kita bakalan update besok. Kita bakalan kasih contoh 2 ikan auranti kita yang karakternya itu kadang gitu suka flaring ke belakang gitu, tapi ada caranya gitu. Nah kalau gitu mungkin videonya sekian aja. Kalau gitu see you di next video, bye bye, terima kasih yang udah nonton.